Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة شيخ الإمام حافظ محدث أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي مؤلف كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين مع شرح رياض الصالحين لشيخ الإمام محمد علي الصابوني ولجميع شيوخنا خصوصا شيخنا مربي روحنا شيخ محمد مهاجر من هدي أمسك الدار رحمة الأبرار لشيخنا شيوخنا شيخ النساء الفادني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل المصنف في هذا الكتاب قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى باب فضل الدعاء بظهر الغيب. Bab keutamaan mendoakan orang lain tanpa orang lainnya hadir. Cakepnya ngedoain orang itu orangnya nggak ada, doain aja. Doain aja, jangan doain saya ya. Bagusnya tanpa diminta, doain aja. Qala Allah Ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang masih hidup ngedoain yang udah meninggal, rabbana ighfir lana.
Ya Allah, ampunin dosa kami, wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan semua saudara-saudara muslim kami yang udah duluan. Saudara-saudara seiman kami yang udah pada meninggal, yang duluan. Jadi perintah ngedoain orang yang udah duluan perintah Allah. Jangan bilang nggak nyampe itu ngedoain. Dan ini jelas benar adanya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Jadi mau ngomong apa lagi? Wa qala ta'ala wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kalau tadi doa-doa, sekarang langsung perintah wastaghfir li dzambik. Silakan Anda minta ampun atas dosa Anda, kata Allah. Itu tanda bahwa kita banyak dosa. Minta ampun. Walil mu'minin wal mu'minat, juga minta doa kepada Allah akan dosa-dosa orang mukmin mukminat yang udah duluan kek, yang belakangan kek, doain. Ya Allah, ampunin dosa saya. Ya Allah, ampun dosa saudara saya. Ya Allah, ampun dosa keluarga saya. Ya Allah, ampun dosa orang tua saya. Ya Allah, ampun dosa guru-guru saya. Ya Allah, ampun doa seluruh orang-orang yang beriman. Namanya zahril ghaib. Bahkan waqala ta'ala ikhwan Ibrahim, Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Kita berdoa buat kita, orang tua kita, saudara kita, mukmin. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaibi illa qala al malaku wa laka bimislin. Ya Rabbi salli. Dari Abi Darda radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya, bahwa ia pernah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin", tidaklah seorang hamba yang muslim, Allah, hamba Allah, yad'u li akhi, mendoakan kebaikan untuk saudaranya, bi zahril ghaibi, walhal dia enggak ada. Yad'u li akhihil muslimi bi da'watin fi ghaibihi, doain saudara muslimnya, doain keluarganya walhal dia enggak ada. Illa qalal malak, melainkan malaikat mengaminkan apa yang didoakannya, dan juga ia berkata, ya Allah, ampun dosa saya. Ya Allah, ampunin dosa si fulan. Kalau kita sebut, ya Allah, ampunin dosa-dosa orang yang beriman secara keseluruhan. Ya Allah, si fulan ini minta didoain biar dia berhasil. Kata malaikat, amin walaka bimisli. Ya Allah, kabulin termasuk orang yang berdoa juga. Orang minta doain kita biar selamat, kita doain. Sejatinya buat kita. Sejatinya buat kita. Doain dia biar sehat. Di suatu ketika kita doain dia biar sehat. Ya Allah, si fulan biar sehat. Amin, kata malaikat. Dia juga biar sehat, ya Allah. Dan dia biar kaya, biar bisa sedekah. Amin. Sesungguhnya buat dia juga, gitu. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaib mustajabah.
doanya seorang muslim terhadap saudaranya muslim yang lain bi zahril ghaib, walhal dia enggak ada, insyaallah mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhi bi khairin qal malakul muwakkal bih amin walaka bih. Dia bilang amin walaka bih. Kadang ngapain doain dia begitu? Doain aja orang buat diri sendiri sesungguhnya. Bang doa doang, susahnya sih gitu. Ya ada ingat saya lagi acara haul salah satu jamaah. Kemudian ada jamaah cerita. Ada seseorang minta doain sama dia nih. Dia kira nih orang bisa. Dia kira orang bisa. Terus yakin banget nih anak muda. Ini anak muda pengen dapetin perempuan. Bang, doain saya ya. Kagak bisa. Ah, bohong, doain. Iya, dipaksa. Ya udah, dia bilang, "Udah ambil garam." Ambil garam, dibaca apa aja dah. Dibaca, dah. Udah, dipraktekin nih apa ini bilang. Ketemu lagi. Udah berhasil? Belum. Oh, lagi kasih lagi. Doain lagi. Yakin juga nih orang. Nah, singkat cerita, gimana hasilnya? Ya, enggak juga. Untung kagak katanya. Kalau berhasil, rame orang pada datang. Udah ngedoain orang, mustajabah dia nggak ada, doain aja dah. Ya. Da'watul mar'il muslim akhi bizal ghaib mustajabah. Jadi doain aja. Ya. Jadi jangan pelit doain orang kaya. Jangan pelit doain orang sehat. Jangan pelit biar orang pada selamat, pada semuanya pada sukses. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat akan memberikan amin ya Allah, kasih tuh orang juga sukses. Jangan pelit doain orang. Babun fi masaila minad du'ai. Bab permasalahan tentang doa. Bab hal yang terkait dengan masalah doa. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man suniya ilaihi ma'ruf faqala fali jazakallahu khairan. Bahasa Arabnya jazakallahu khairan. Terima kasih, semoga Allah berikan Anda balasan. Sama. Ini mau terima kasih, semoga Allah berikan Anda kebaikan pula, dengan jazakallahu khairan sama. Kalau kita membaca jazakallahu khairan, cakep. Jangan kemudian nggak tuh salah, Mas. Terima kasih, bukan itu artinya. Nah, kita terima, kemudian kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala kasih yang lebih lagi. Semoga Allah berikan Anda yang lebih baik. Sama. Jazakallahu khairan. Mananya sama. Juga ada orang yang jazakallahu khairan, cakep, jangan dibilang suara paraban lagi, kagak apa-apa ya. Biar jazakallahu khairan. Nah, yang nyebut jazakallahu khairan, kemudian jangan juga bilang yang terima kasih, semoga Allah gini-gini. Salah, jangan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tad'u ala anfusikum. La tad'u ala. Da'a yad'u dimutaaddikan kepada ala, maknanya bukan doa baik. Maknanya adalah janganlah kamu mendoakan yang tidak baik terhadap dirimu. Janganlah kamu mendoakan yang tidak baik kepada anak-anakmu. Janganlah kamu berucap yang tidak baik terhadap harta dan keluargamu, karena la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fihi atau fayastajib lakum. Kalau marah, kadang-kadang kalau keceplosan juga gitu. Kadang-kadang nyesel gitu kalau ingat ngomong nggak baik gitu. Ini jangan. Ngomong sama istri, jangan yang nggak baik. Ngomong sama anak, jangan yang nggak baik. Ngomongnya yang baik-baik aja. Doain, dibader banget, dibader, doain jangan bader. Biar sukses, biarin. Gitu. Jadi kalau anak nggak nurut, biar sukses tuh bocah. Gitu.
Jangan emang udah bocah nakal, dasar bocah nakal, terusin nambah, makin nakal. Saya sering bilang ke istri saya, kalau bocah tambah diomelin, kadang-kadang makin seneng dia. Ya. Saya kalau saya habis ngomel gitu ya, saya deketin. Habis istri ngomel ke anak, saya deketin. Bang, kamu jangan bikin mama kesel. Saya bilang gitu. Nah, jadi jangan bikin kesel. Terus emang enak apa kalau diomelin? Ya, kadang-kadang jawab, masuk aja Pak biar rame. Bapak kalau ngomel bohongan gitu. Bohongan. Nah, kadang bocah semakin domelin seolah-olah tuh jadi mindset dia seneng gitu, rame. Walaupun kesel. Gitu. Tapi pintar bisa jadi ulang. Makanya nah, sekarang yang perlu kita bina adalah kitanya. Kita perbaiki diri kitanya. Jangan ngomel yang lebih-lebih. Gitu. La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Ngomel yang baik-baik aja. Ngomel yang baik-baik. Misalkan ada seorang ulama, seorang kiai ngomel sama muridnya biar sukses tuh bocah ntar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Kondisi di mana seorang hamba lebih dekat kepada Rabbul Izzati Jalla wa'ala, pada Allah pada saat ia sujud, maka banyakin doa. Banyakin doa. Maka kan baginda Nabi SAW mengajarkan kita punya perlu, kita punya hajat, ada sholat hajat. Umumnya kita 2 rakaat doang kan gitu ya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam salat hajat 12 rakaat. Ya. Yang mutasil kepada baginda Nabi salat hajat 12 rakaat dengan ada kaifiat tertentu. Mutasil nyampe kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kurang lebih paling minim setengah jam sampai 1 jam gitu. Ada bacaan-bacaan yang khas. Ya. Kemarin hari Ahad sebenarnya ada ijazah bersamaan dengan Habib Muhdar dan Mbah Yai Busrani, wakil daripada Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Omar bin Taha bin Yahya di An-Nur. Saya nggak keburu lantaran ada agenda ke Jonggol. Ternyata masih sore masih ada gitu. Saya sampai rumah 2:30-an, kemudian asar ada jamaah yang haul jadi hadir. Nah ini memang dasar orang kita gitu ya. Ijazah kok satu-satu kos. Puasa Daud, puasa Quran gitu ya. Jalbul Arzak. Mayoritas Jalbul Arzak. Ya Allah, biar pada mudah rezekinya, ambil. Rata-rata apa? Jalbul Arzak. Bagus dia bilang. Nah ini sama salat hajat an Nabi sallallahu alaihi wasallam muttasilan bisnatai asyrata rakaat, 12 rakaat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam muttasil. Suatu masa Allah kasih ya kita sama-sama. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Ini penting. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu qad da'utu rabbi falam yustajab li. Doa itu senantiasa Allah kabulkan, Allah ijabah, Allah perkenankan malam ya'jal. Makna malam ya'jal adalah di mana dia fayai'asu min istijabati doai. Dia merasa, ya Allah, kok ini doa kagak diterima-terima.
Ya Allah, kok ini doa kagak dikabul-kabul? Kok doa ini belum dijabah-ijabah? Tergesa-gesa dia mengambil kesimpulan bahwa doanya kagak dikabulin. Menyebabkan dia, udahlah, kalau nggak kabul-kabulin ya doa lagi. Nah, pasrah nanti. Jangan. Malamnya aja. Juga jangan terburu-buru juga doa asal berbet jangan. Ini semua rangkaian yang ibadah kita kepada Allah jangan tergesa-gesa. Doa jangan gesa-gesa, sholat jangan gesa-gesa, ibadah-ibadah yang lain jangan tergesa-gesa. La yazalu yustajabul abdi ma lam yad'u bismin. Satu, senantiasa Allah bakal kabulkan doa seorang hamba selama dia bukan ngedoa yang jelek-jelek atau ngedoain supaya putus silaturahim. Berikutnya, malam yastajil, selama dia tidak mengambil kesimpulan kenapa Allah nggak kabulin. Kila ya Rasulullah mal isti'jal, yaqul qad da'utu, ya Allah saya udah doa banyak, ya Allah saya udah doa sering, ya Allah saya doa kenapa belum dikabulin juga, ya Allah. Isti'jal nih. Fayastahsiru inda dzalik, dia putus asa. Wa yada'ud du'a, dia tinggalin doa. Padahal begini, kalau ada sebuah batas, misalkan satu ujung ke ujung, dia udah 3/4-nya berdoa, tinggal dikit lagi Allah kabulin, ini cobaan. Tinggal 1/4 yang dikit lagi, apa yang mundur? Ketika dia fayastahsir inda dzalik wa yada'ud du'a, mundur. Ya udah sekalian Allah nggak kabulin. Terusin aja. Dikit lagi. Ada sebab-sebab. Aba Ishaq Ibrahim bin Adham pernah ditanya, kenapa doa nggak dikabulin? Banyak. Di antaranya adalah, dari 10 itu di antaranya adalah 1. Kita ngaku iman kepada Allah tapi nggak ngejalanin hak Allah. Ngaku beriman kepada Allah, hak Allah nggak dilaksanakan. Apaan? Ibadah. Kalau orang kagak ibadah kemudian merasa doanya dikabulkan, sesungguhnya bukan itu. Sama kita main layangan, lagi seneng-seneng diambil kan, gak enak. Bukan itu sejatinya. Jadi ibadah itu. Terus ngaku cinta kepada baginda Nabi, anjuran Nabi agak dilaksanakan. Ya. Jadi kadang-kadang kan casing kita kadang-kadang rajin ibadah. Musolah mau, masjid mau, ngaji mau, hati kita belum benar. Suruh jangan sering marah, suruh jangan putusin silaturahim. Kita lakuin itu nggak sadar. Kita baca Quran, kita ngafal Quran, isi Quran kita nggak jalanin. Nah, ini bahaya nih. Kita belajar Quran, kita baca Quran, kita hafalin Quran, kandungannya kita nggak amalin. Suka dengki sama orang, suka hasut sama orang, suka ngomongin orang. Orang meninggal kita suka takziah, ikut ke kuburan, tapi kita ngambil pelajaran. Seolah-olah umur kita panjang bener. Tahu surga itu ada. Tidak ada satupun orang di dunia ini barangkali, baik muslim maupun muslim, pasti mereka akan mengatakan bahwa surga itu ada. Istilahnya mungkin beda-beda. Yang bilang surga, apa yang bilang kayangan atau apalah segala begitu misalkan, pasti bilang. Tapi bekal buat masuk surga ada kerjaan. Tahu neraka itu pasti ada. Dari bocah kecil sampai orang tua tahu neraka bakal ada, tapi amalan neraka nggak dijauhin. Jelas padahal yang begini tetep aja. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah udah kasih pilih, terserah ente dah, pilih mau yang mana.
Mau dosa, mau takwa, mau dosa, mau takwa. Mau positif, mau negatif, terserah. Jadi ini perhatikan, nggak sekedar. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'a'i asma'. Doa mana yang paling didengar? Jawful lailil akhir wa duburus salawatil maktubat. Sepertiga akhir malam, haitu takunu tajalliyatul ilahiyah, ya, takunu tajalliyatul ilahiyah wal fuyudatur rabbaniyah wa yakunul insanu fi safa'in wa iqbal Allah. Di mana kita lagi bener-benernya murni ke Allah. Kira-kira tengah malam kita bangun, kita munajat sama Allah, sama siang-siang kita ibadah, enakan mana? Nah ini fi safa'in wa iqbal Allah wa yakunul insan fi safa'. Bersih, murni, khalis kita kepada Allah. Emang benar-benar kita niat bangun pengen ke Allah. Tapi ini sering-sering kita nggak lakuin, termasuk saya. Ya, termasuk saya. Ketika saya di hadapan Mbah Yai Nusroni, belum ngomong, tambahin. Muka siapa ini? Mungkin yang hadir beberapa. Mungkin di pandangan beliau gitu ya, mungkin pandangan beliau. Kemudian entah saya paling sedikit amalnya gitu, atau keinginannya paling banyak, nggak tahu deh. Bilang tambahin. Saya ingat ya Alawi Allah yarham. Ya beliau udah meninggal, dalam mimpi tidur pesannya begitu. Jangan tinggalin, tambahin. Jangan tinggalin, tambahin. Yang terbabnya begitu, bab karamatil auliya wa fadlihim. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, sama doa habis sholat. Jadi doa habis sholat fardu jangan dianggap ringan. Doa habis sholat fardu jangan dianggap remeh. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai kabur. Zikir doa. Doa habis sholat fardu, ya Rabbi sholli. Kata baginda Nabi, di antara waktu yang paling dimana seorang hamba akan didengar doanya adalah sepertiga akhir malam dan habis sholat. Makanya tenang, istiqor, tenang, zikir, akhir doa. Jangan tergesa-gesa. Nah, istiqjal dalam hari ini adalah buru-buru kabur. Kalau tadi istiqjal mananya adalah kita ambil kesimpulan banyak doa tapi Allah enggak kabulin, akhirnya putus asa. Itu istiqjal dan Rasulullah SAW. Nah, dalam hal habis sholat kita enggak doa, namanya istiqjalnya juga segera-gesa. Pengen buru-buru kabur. Dia lupa bahwa inti doa dulu, ntar anak kasih. Allah tungguin kita angkat tangan. Allah tungguin kita angkat tangan untuk doa. Kata baginda Nabi, ma'alal ardi muslimun yad'ullaha ta'ala bida'watin. Tidaklah seorang muslim yang ada di muka bumi ini yad'ullaha ta'ala bida'watin, yang ia berdoa kepada Allah akan yang baik, illa atahullahu iyyaha, kecuali Allah pasti bakal kasih. Aw sarafanhu minas su'i mitlaha, atau Allah jauhkan dari kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan, hal-hal yang enggak enak. Malam yad'u bismin, selama bukan doa tentang dosa, kejelekan, putusin silaturahim. Faqala rajul minal qaum, idzan nuktir, qala Allahu aktsar. Allahu aktsar. Di Allah. Kita minta mimma tatlubun tas'alun. Minta tatlubun tas'alun, famahma aktsartum minad du'a yustajabu lakum. Seberapa banyak Anda berdoa, Allah kabulin. Biar kata doanya merotok. Biar kata doanya merotok, Allah kabulin. Allah nggak ada ruginya. Cuman kira-kira pantas apa kagak kita minta? Oh, doa banyak nih,
Pantas enggak kita minta tuh doa banyak? Karena doa itu tanda kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang balik, kira-kira pantas apa kagak minta banyak-banyak? Wa qala jumhurul ulama. Jumhur ulama menyatakan di antara 5 hal kita mesti berpikir. Satu kan mikirin nikmat. Satu mikirin ayat-ayat kauniyah Allah. 2 pikirin nikmat-nikmat Allah. 3 pikirin janji Allah. 4 pikirin ancaman Allah. 5 pikirin keteledoran kita kepada Allah. Ini mikirin 5 nih. Semakin kita pikirkan akan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, kenapa wajah orang kok beda-beda ya? Dokter Agus nggak ada nih. Kenapa orang beda-beda nih? Kenapa ada orang sakit, ada orang sehat? Sama laki-laki kok wajahnya beda? Allah cetakannya banyak apa dikit? Tentang makhluk nih. Terus, apa bedanya kita sama orang mati? Kalau nggak bermanfaat, kalau nggak kita ibadah, pikirin nih, kauniyah Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Pikirin Allah bakal kasih tanda-tanda kebesaran Allah itu, lihat. Makin yakin kita sama Allah, makin mengesahkan kita kepada Allah. Mikirin nikmat, makin cinta kita kepada Allah, makin bersyukur kita kepada Allah. Mikirin janji Allah, makin gemar kita ibadah kepada Allah. Makin kita pikirin ancaman-ancaman Allah, makin takut kita kepada Allah. Pikirin juga keteledoran kita fi taksiri nafsihi an ta'ah. Pikirin keteledoran diri kita dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yatawalladu, akan terlahirlah padanya al-hayat, malu. Minta banyak banget ya Allah, tapi ibadah masih belentang-belentang. Suruh puasa nggak mau puasa, suruh sholat masih kagak mau, doanya merontok. Malu. Ya Rabbi salli. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul indal qalb la ilaha illallahul azim. La ilaha illallahul azimul halim. Dicakap. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Zikir yang kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap banyak kesulitan Nabi hadapin, zikiran Nabi, la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Doa Nabi kalau lagi kesusahan. Zikir Nabi kalau lagi kesusahan ini. Ya. La ilaha illallah la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Kadang kita lagi kesusahan, nah ini manusia nih. Kadal fakru ayyakuna kufra. Kadang-kadang kita pusing, bukan makin dekat. Nah, sekarang kita balik. Ketika Allah kasih kita pusing, beban yang begitu berat, ambil wudhu, dekat sama Allah. Karena yang setia cuma Allah. Sama temen, sama siapa? Yang setia cuma Allah. Ya kalau kita punya salah, kita taubat sama Allah, kita minta ampun, ya Allah, saya salah ya Allah, saya nggak ulang kesalahan saya, tapi ya Allah angkat ini kesusahan saya. Walaupun Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, mampu tidaknya kita, ya kita serahin sama Allah. Ya,
Saya mah gak mampu nih kayak begini nah. Akhirnya gantung diri. Kasih cobaan kayak begini-gini. Bunuh diri. Apaan? Ada yang salah pada diri. Allah yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Babu karamatil awliya'i wa fadlihim. Jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini nampak adanya kemuliaan-kemuliaan kepada orang-orang yang Allah kasih ini hakikat. Bisa jadi orang yang kita anggap itu kurang positif, Allah kasih kelebihan sama dia. Qala Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu la khawfun alaihim, tidak ada ketakutan bagi dirinya ntar di akhirat. Oh di akhirat wali-wali Allah gak ada takutnya dah. Emang surga udah. Walahum yahzanun, gak ada sedih di dunia. Kita bernyampe. Kalau kita, makanya ada tokoh-tokoh agama sekarang yang udah dakwah tinggal enak doang kan, kudu mikir bagaimana salafuna soleh kita dulu berdakwah yang begitu luar biasa. Itu pelosok-pelosok daerah, bagaimana itu ratusan tahun yang lalu Islam masuk dengan kemuliaan para alim ulama yang ada. Apa kira-kira itu masyarakat domel-omelin? Kan enggak. Allah kasih ini kemuliaan-kemuliaan yang bisa lewat kesehatan, ya, yang bisa lewat kesenian. Kalau sekarang orang identik begini, pokoknya ustadz bisa semua dah. Dan bisa nggak? Gini nih, warung saya kagak laku-laku. Nih toko nih begini aja nih gitu. Kalau kita udah nyampe, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Baginya itu berita gembira. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, qala al mufassirun ay tubashshiruhumul malaikatu indal ihtidar bi rahmatillahi wa ridwan qabla mufaraqatihim lid dunya ta'nisan lahum wa tashwiqan lima yantaziruhum min anwa'is surur fi jannatin na'im wa hadha min karamatillahi li awliya'i. Kalau bahasa kitanya ini surga udah. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan dari kalimat-kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim, yang demikian adalah keberuntungan yang besar. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya fakuli washrabi. Kisah siapa nih? Yang Maryam, ya. Kisah Maryam binti Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat. Wa huzzi yang bilang adalah malaikat. Ay qala lahal malaku Jibril. Malaikat Jibril alaihi salatu wasalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bilang, ini wa huzzi, ini yang berkata adalah bukan Allah Subhanahu wa taala. Redaksi wa qala ta'ala ini ayat Quran. Ya. Wa qala ta'ala ini ayat Quran, maknanya wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran yang dimana kalimat ini adalah perkataan Jibril. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhla tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Kata malaikat Jibril, harriki jaz'an nakhlatil yabisah. Gambarnya gimana? Terserah dah. Pohon ini kan pohon korma nih. Pohonan ini
masih muda. Pohonan ini buahnya masih muda. Tapi kata Jibril, wahai Maryam, tuh pohon dorong-dorong aja. Nah kira-kira pohon korma dorong-dorong gimana ceritanya? Kayak pohon palem. Ini simbol kemuliaan yang Allah kasih. Kita gerak-gerakin aja tuh pohon korma, entar bakalan jatuh itu korma yang enak. Dorongnya kagak bisa. Pohon kormanya masih pada basah, rutubnya masih belum nih, rutubannya nia yang udah matang enak. Ini apaan? Kemuliaan yang Allah kasih buat Maryam binti Imran. Fakuli washrabi, dan makanlah. Pada saat kondisi-kondisi kayak begitu tuh Allah kasih. Dalam ayat yang berbeda, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ketika beliau kan keponakan ya kurang lebihnya, keponakan daripada Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wasalam. Jadi Maryam binti Imran merupakan kerabat daripada Nabi Allah Zakaria yang mendapatkan asuhan dari beliau. Kalau kata kita Ahlus Suffah, tinggalnya di bahasa kita sekarang pengurus masjid lah gitu ya. Kalau lebih lagi merbotnya tinggal di masjid, yang tinggal di masjid di Baitul Muqaddas, tinggal di situ. Nabi Zakaria masuk dalam rumah. Ya Maryam, anna laki hada. Hidup dalam kesederhanaan, tapi kemudian kalau bahasa kita ini dibuka tutup saji, makan enak semua. Ya, Nabi Zakaria masuk, anna laki hada. Dari mana ini semuanya, ini makanan yang enak-enak? Sate ada kali gitu, sop ada kali gitu, minuman enak, buahan enak. Wa min indillah. Allah yang ngasih. Allah yang ngasih. Nah ini cerita kayak begini nih. Ya. Haji Basit paham. Siapa? Seorang waliun min auliyaillah di Yaman yang jadi wali bukan karena ibadahnya, tapi gara-gara sabar dari istrinya yang bawel bener luar biasa. Syekh Abdurrahman Bajil Hamad. Beliau jadi wali lantaran istrinya yang begitu luar biasa tukang ngomel. Tukang ngomelnya bikin laki kagak betah di rumah. Singkat cerita dia pergi. Nah ada orang pengen ketemu beliau. Akhirnya dia berdoa. Dia berdoa. Berdoa dengan wasilah Syekh Abdurrahman Bajil Hamad, dikasih. Dia nanya. Jadi saya lihat kalau bahasa kitanya nih, Anda cuma berdoa doang kan dapat makanan. Gitu. Gimana tuh Anda berdoa? Saya berdoa dengan wasilah Syekh Abdurrahman Bajil Hamad, di mana saya belum ketemu sama beliau, saya pengen ketemu sama beliau. Ini katanya beliau lah Syekh Abdurrahman Bajil Hamad. Ya Rabbi salli. Kata Maryam, innallaha yarzuqu man yasha. Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Begitu juga kisah Ashabul Kahfi, wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Wa tarash syamsa idza talat tazawaru an kahfihim datal yamin wa idza gharabat taquduhum datal shimal. Nah ini Allah Subhanahu wa taala kasih keutamaan-keutamaan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Teman sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah, hadis berkenaan dengan bab karamatil auliya wa fadlihim nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kisah daripada Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Kisah daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang kalau kita cerita baginda Nabi mukjizat yang begitu luar biasa, Nabi kita sahabat juga punya kelebihan yang Allah kasih pada beliau. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang disaksikan oleh keluarganya, singkat cerita, makanan kagak habis-habis.
Makan kagak habis? Habis. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca Al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati muallif hadha al-kitab Marakil Abudiyah للشارع العالم الفاضل والهمام العامل الشيخ محمد ناوي الجاوي البنتني على متن بداية الهداية لحجة الإسلام أبي عامر الغزالي نفعنا الله تعالى به وبعلومهم نفعنا الله تعالى بهما بعلومهما أن الله يغفر لهما ويرحمهما يولي درجاتهما في الجنة وينفعنا بأسرارهما وعلومهم بركاتهم أسرارهما في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. InsyaAllah kita akan selesaikan kitab Bidayatul Hidayah li Hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Semoga apa yang sudah kita baca sama-sama, muzakarahkan sama-sama, kita bisa amalin. Karena memang pesan daripada masyayikh, saya baca Ihya Ulumuddin sama Syekh Muhammad Zain bin Jimah Najihun, kemudian yang mutasil kepada Syekh Nabi Ruhna Syekh Muhammad Muhajir sampai dengan guru-gurunya. Jangan tinggalin kitab Ihya Ulumuddin. Dan kalau kita baca Ihya Ulumuddin, kelarnya kapan nggak tahu. Kitab Ihya-nya 4 jilid, 4 jilidnya tebal, kemudian kerap-kerap tulisannya, ataunya enggak. Nah, kita baca bidayahnya. Di antara karya Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali adalah kitab Bidayatul Hidayah, dan alhamdulillah malam ini kita selesaikan. ثم اعلم أنه قد لا يسفو لك الملك في محلتك فضلا عن قريتك وبلدتك. Ketahuilah bahwa keadaan itu tidaklah bersih dari keruhan-keruhan. Kemuliaan-kemuliaan ini di tempatmu, fi manzilik fi mahallatik fadlan an qaryatik, keutamaan daripada qaryahmu, wa baldatik, negaramu, thumma yafutukal mulkul muqim wan naimud daim fi jiwari rabbil alamin. Nikmat yang senantiasa, nikmat yang terus-menerus di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni fil jannah mujawiratan ma'nawiyah. Jadi nikmat yang abadi, nikmat yang hakiki, yang tiada terputus bagi kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nikmat-nikmat yang lain bisa jadi terputus. Maka kita minta ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena keridhaan Allah adalah sumber segalanya untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batina. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Mudah-mudahan tamma ta'lifu bihamdillahi wa awni wa wasin taufiqi lailatul had Thalita asyar Dhul Qa'dah min sanati 1289 ala yadil muznib al-muqsir Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali afallahu anhum amin. Imam Nawawi ngomong ala yadil muznib. Nah, kita gimana nih? Selesai beliau mensyarahkan ini, kata Imam Nawawi bilang ala yadil mudnib al-muqsir, ditulis selesai oleh orang yang punya dosa.
punya lalai. Laki kita gimana nih? Ya Allah. Yang tidak ada diragukan sedikit pun oleh salafuna kita, pendahulu kita, dan orang-orang yang belakangan. Kalau ada kemudian orang yang belakangan sampai juga berani mengatakan tidak baik sama Imam Nawawi, neraka aja tuh orang pantasnya udah. Guru saya Yusuf atau Al-Yamani, ya mungkin identik dengan Saud. Beliau orang Yaman, tapi memang perwakilan Saudi untuk Indonesia. Nah, terakhir beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang kitab Marah Labidnya beliau. Beliau menanyakan ABC, ini tanda bahwa ulama-ulama Saud hatta sekalipun yang sekarang memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Badri. Langsung beliau nanyakan. Terus nanya bla 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 bla, cuman saya nggak bilang. Saya baca juga tuh kitab, gitu. Nggak, kita mengalir aja seolah-olah. Nah ini alhamdulillah kita bisa selesaikan malam ini, malam Rabu bertepatan. Ya Allah ya Allah. Bertepatan dengan malam tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, keberkahan untuk kita semua, keluarga kita, semua guru-guru kita yang sudah mendahului dan yang belum mendahului kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, panjang umur buat beliau sekalian. Orang tua kita panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Yang sudah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan di alam kuburnya. Kita yang hidup senantiasa terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. اللهم اجعلنا أولادنا وذريتنا طلابنا من أهل العلم والخير لا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.